Kayak kalau kejadian sih nggak ada sih, alhamdulillah. Cuman mungkin akunya aja yang memang dasarnya kalau bicara hal sensitif gampang nangis. Jadi belum selesai ngomong udah nangis gitu kan. Ya, ketakutan terbesar itu bermula ketika Umi divonis kanker. Dua kejadian sih yang diingat, yang tadi diceritain. Pertama itu kan jadinya jadi tidak terbuka kan, jadi tidak terbuka. Ya itu mungkin ya yang tadi aku udah ceritain. Kalau misalnya aku cerita, kalau misalnya aku ngajak ngobrol gitu ya, seringkali respon dari orang tua tuh tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan mungkin ya. Nah, ada masa dimana ketika Umi tuh udah nyuruh aku pulang gitu. Berkali-kali kayak, kapan pulang. Tapi aku bilang, bentar Mi, masih betah di sini, masih betah ngajar. Sampai nggak lama setelah berkali-kali Umi ngechat aku begitu, ada satu kalimat yang akhirnya mau nggak mau kayaknya aku harus pulang saat itu juga. Sama ya ketika setelah menyampaikan bahwa kakak tidak ingin menjadi seperti Umi dan Abi, itu mungkin yang teringat itu sih. Jadi ya bukan jadi hal yang apa ya bahasanya. Ya jadi bukan jadi habits yang benar-benar sering banget dilakuin gitu ya. Tiap pulang kerja atau tiap akunya pulang aktivitas itu langsung cerita gitu. Sering sih sebenarnya. Karena kalau misalnya anak pertama tuh sering mendem, sering banget yang namanya mendem gitu kan. Karena rasanya kita tuh anak pertama yang dituntut untuk kuat gitu, untuk lebih kuat dari adik-adik kita gitu. Terus juga dituntut untuk lebih mandiri gitu. Jadi ketika ada masalah ya kalau bisa diselesaikan sendiri gitu kan. Ketika Umi bilang, pulang sekarang ya karena Umi lagi sakit banget nih, udah nggak kuat. Nah, itu kayak sebuah sinyal yang mengharuskan aku untuk kamu nih harus utamain Umi kamu dulu gitu. Jangan lari dari kenyataan, jauh dari rumah buat ketenangan kamu sendiri. Sementara orang tua kamu di rumah lagi sakit dan butuh kamu. Ya, aku pernah ceritanya perasaan aku waktu itu, misalnya apa ya, saya pernah merasa tertekan lah atau gimana, terus bilang ke orang tua aku kalau aku tuh merasa tertekan. Itu tuh baru awalnya doang udah nangis, terus gak bisa dilanjutin. Jadi ya makanya aku udahlah mendingan ke diary aja. Di diary mah nggak akan ada yang timbal balik gimana gitu. Yang penting aku udah keluar. Bagaimana Allah mengirim aku ke Bandung untuk kemudian menyadarkan diri aku bahwa orang tua aku sedang kesakitan. Pulang lagi ke Cirebon. Ketika di Cirebon ngerawat Umi, kemudian dikirim lagi ke Pare ya. Di Pare diminta nambah, aku nggak mau gitu karena ada suatu sinyal yang nggak bisa dijelaskan untuk aku pulang saat itu juga. Akhirnya aku pulang. 10 hari dari aku pulang terhitung dari situ, di kemo Umi yang terakhir, aku sedang nemenin beliau di kamar rawat inap. Waktu itu pernah di titik itu yang ngerasa kayak, karena aku waktu itu pernah sempet gagal ujian kan untuk masuk PTN. Terus kayak ngerasa gimana ya, karena kan kalau masuk swasta juga mahal gitu kan, biaya lagi. Masuk ujian mandiri juga sama gitu kan, biaya lagi. Tapi pada akhirnya ya itu aku ngerasa apa aku nggak usah kuliah aja gitu kan, apa aku kerja aja gitu. Alhamdulillah support ya, cuman kadang kalau misalnya aku ngerasa tertekan karena misal keadaan rumah gitu, terus disuruhnya udah sabar aja gitu. Suka akhir-akhirnya ujungnya pasti ceramah gitu. Tapi pesan Umi satu saat itu, kau belajar bahasa Inggris yang benar, nanti belajar bahasa Arab yang benar, selesai kuliah kamu harus berdakwah juga seperti yang Umi Abi lakukan saat ini. Sedangkan Umi sama Abi tuh pengennya tuh aku sebagai anak pertama tuh kuliah gitu, karena mereka dulu belum mampu untuk kuliah gitu kan. Jadi pengennya anak mereka tuh ada yang mengenyam pendidikan tuh lebih tinggi gitu kan. Umi di jam-jam tersebut lagi manja-manjanya, lagi pengen ditemenin, lagi pengen dielus-elus punggung tangannya. Jadi aku sambil mantau Zoom, sambil ngelus-ngelus Umi gitu. Nah itu momen yang paling aku ingat, yang paling bikin aku
sedih bahkan sampai saat ini. Dan ya Umi tertidur gitu, tertidur di saat aku lagi Zoom meeting tersebut. Ketika beliau sudah tidur, aku juga kan lagi ngantuk-ngantuk ya saat itu, jadi nyalain murotal di samping telinga beliau. Orang tua tuh paling sulit banget ya, hal-hal yang tentang perasaan sih aku ngerasanya. Kalau misalnya terutama yang suka sama orang itu aku benar-benar nggak berani banget cerita, karena yang pertama malu, yang kedua ada ketakutan. Aku tuh dulu mikir kayak nanti kalau aku cerita nanti paling istilahnya diceramahin lagi gitu tentang batasan lawan jenis lah apalah, padahal aku udah tahu aku cuma suka doang, udah nggak ngapa-ngapain juga, nggak butuh ceramah itu gitu, cuma pengen cerita doang. Jadi Pada akhirnya ya aku memberanikan diri lah untuk membahas masalah ini, walaupun ya sempet kayak mendem sendiri, jadi akhirnya sakit gitu kan, nangis-nangis sendiri gitu kan. Jadi jam 2 ketika aku terbangun dan Umi sudah tidak bernafas lagi, beliau menutup matanya untuk yang terakhir kali. Di situ aku berasa kehilangan salah satu sosok penguat di hidup aku gitu. Didiskusikan dan ya akhirnya ada solusi juga gitu, walaupun ya itu sih berat di situ karena kan ngerasanya pendidikan sekarang kan mahal ya, terus kalau ketika punya adik tuh ya mikirin adik-adik juga gitu, kayak ya udahlah aku mau nanti aja gitu kan, adik-adik dulu aja gitu. karena waktu dari kecil tuh Bunda tuh udah biasain kan setiap tidur tuh bilang pakai bahasa Jerman gitu ya, Guten Nacht, Schlaf gut, ich liebe dich. Nah, ich liebe dich itu kan sebenarnya artinya I love you juga kan, cuman jadi kayak mungkin karena itu pakai bahasa yang lain jadi nggak terlalu canggung. Cuman kalau misalnya bilang sayang tuh kayak masih malu bahkan sampai sekarang. Jadi kadang kalau misalnya aku minta maaf juga cuman Bun ayah maafin, terus peluk udah aja. Terus kayak orang lebaran tuh sampai nangis gitu, sampai minta maaf segala macam, aku tuh cuman saling peluk, paling nangis udah, jadi nggak bisa ngomong gitu. Semua takdir bersama beliau, detik itu juga ya udah gitu, selesai. Jadi di momen pengingat itu aku mulai sadar diri gitu bahwa aku belum bisa jadi versi terbaik yang Umi mau, tapi Umi malah pergi duluan. Jadi di momen yang bakal aku inget sehidup semati gitu. Tapi pada akhirnya ya alhamdulillah gitu, memberanikan diri untuk membuka masalah itu dan ada ruang diskusi juga. Tapi alhamdulillahnya kayaknya orang tua aku ngerti sih, bisa ngerti kalau misalnya aku meluk nangis, dan itu tuh artinya aku tuh berkata sesuatu, cuman nggak pakai ucapan. Atau enggak ya paling aku nulis, jadi nulis di chat atau enggak pokoknya Surat gak? surat pernah. Pokoknya intinya yang non verbal lah, bener-bener kalau bicara tuh gak kuat. Aku kalau misalnya sensitif pasti nangis, jadi ya mending nangisnya aja, bicaranya lewat tulisan. Jadi kematian Umiku cukup menjadi sebuah pengingat, menjadi sebuah reminder buat aku sendiri bahwa aku ini akan terus berjuang ya sampai detik ini menjadi versi yang terbaik bagi keluarga aku.